إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi maupun kepada seluruh jamaah yang hadir, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada, yaitu dengan cara melaksanakan seluruh perintah Allah serta menjauhi seluruh larangannya. Karena Allah Azza wa Jalla menjanjikan bagi mereka yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, niscaya Allah akan sediakan baginya jalan keluar daripada setiap permasalahan yang ia hadapi. Dan Allah Jalla wa Ala akan memberikan kepadanya rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Jalla wa Ala akan jadikan seluruh urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya kesalahan-kesalahannya akan digugurkan oleh Allah Jalla wa Ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menganugerahkan kepadanya pahala yang besar. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada pepatah yang mengatakan cinta tumbuh karena terbiasa. Ketika seseorang terbiasa bertemu, terbiasa duduk bersama, terbiasa bercakap-cakap, dan keterbiasaan yang lainnya, mungkin di awal waktu cinta itu belum tumbuh. Namun seiring dengan berjalannya waktu, cinta itu lama-kelamaan akan tumbuh. Namun bagaimana kiranya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bila ada seseorang yang mencintai kita, bahkan kita katakan orang tersebut sangat mencintai kita, padahal ia tidak pernah melihat kita. Orang tersebut sangat memperhatikan kita, mengharapkan keselamatan untuk kita, meskipun dia tidak hidup sezaman dengan kita. Zaman kita dan orang tersebut kurang lebih belasan abad lamanya.
Maka sudah barang tentu kecintaan yang seperti ini muncul daripada seseorang yang berhati mulia. Beliau tidak lain tidak bukan adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi pemakaman. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Salam kesejahteraan semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kalian wahai orang-orang yang beriman, dan insyaallah sebentar lagi kami akan mengikuti kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadittu anna qad ra'aina ikhwanana. Aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Maka para sahabat yang ketika itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Bukankah kami adalah saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwanana alladzina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kami adalah mereka yang belum tiba saat ini. Di dalam riwayat yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwanil ladzina amanu bi wa lam yarawni. Saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihat kepadaku. Kaum muslimin ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita sungguh amat luar biasa. Kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sebatas isapan jempol, namun terlihat jelas di dalam keseharian beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan kita selaku umatnya di setiap salat beliau. Seperti yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, lamma ra'aitu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tiba nafs. Ketika aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dalam kondisi nyaman, sedang dalam kondisi tenang, maka aku pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah ud'ullah li. Ya Rasulullah, doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera mendoakan Aisyah dengan mengatakan, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosanya Aisyah, baik itu dosa-dosa yang telah lalu maupun yang akan datang, baik itu dosa-dosa yang tersembunyi maupun dosa-dosa yang nampak. Fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha. Maka kemudian Aisyah ketika mendengar doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, Aisyah begitu gembira sehingga kemudian dia tertawa sampai terharu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayasurraki du'ai, wahai Aisyah, apakah doaku membuat engkau senang? Maka kemudian Aisyah mengatakan, tentu ya Rasulullah, doamu menjadikan aku senang. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Demi Allah wahai Aisyah, sesungguhnya doa tersebut adalah doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umat-umatku. Doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk umatku setiap kali aku melaksanakan salat. Sungguh besar kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berikan satu doa yang mustajabah, satu doa yang pasti Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru menggunakan doa tersebut untuk kita selaku umatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Li kulli nabiyyin da'watun mustajabatun." Setiap nabi mereka memiliki dakwah yang mustajabah, memiliki doa yang pasti akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan.
Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka setiap nabi mereka menggunakan doa tersebut ketika mereka hidup di dunia. Bahkan ada seorang nabi yang justru menggunakan doanya tersebut untuk meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan umatnya. Ketika Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, "Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara." Ya Allah, ya Rabb, jangan engkau sisakan di atas muka bumi ini satu orang kafir pun. Nabi Nuh alaihi salam menggunakan doanya tersebut justru meminta agar Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan umatnya. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Wa in ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Adapun aku, kata Rasulullah, aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat kelak. Fahiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati lam yusyrik billahi syai'a. Maka syafaatku akan Allah Subhanahu wa taala perkenankan bagi umatku insyaallah nanti kelak pada hari kiamat. Bagi siapa yang mati, bagi siapa yang meninggal dunia dalam kondisi tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umatnya. Yang mana kita suka lupa ketika disebutkan nama Rasulullah, suka lupa kita bersalawat kepada Rasulullah. Yang mana sebagian di antara kita mungkin malu ketika mengamalkan sunnah Rasulullah. Yang mana mungkin sebagian di antara kita bahkan dapat melalui satu hari tanpa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan kita selaku umatnya. Baik ketika di dunia maupun ketika kita di mahsyar kelak. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan didatangi oleh manusia. Sebelumnya mereka mendatangi para anbiya, mereka mendatangi Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, "Ya Ibrahim, anta abul anbiya." Wahai Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi. Tidakkah engkau melihat kesusahan yang kami alami saat ini? Mintakan syafaat kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintakan syafaat untuk kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Sesungguhnya Tuhanku pada hari ini murka dengan murka yang sangat dahsyat, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah murka seperti ini sebelum dan tidak akan pernah murka seperti ini setelah hari ini." Kemudian manusia mendatangi Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, sampai kemudian ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, "Ana laha." Aku yang dapat memberikan kepada kalian syafaat. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersujud di arsy-Nya Allah sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang belum pernah disampaikan kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih berada di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya ketika itu sedang bersujud, sedang mengharapkan keselamatan untuk umatnya. Maka Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah, mintalah engkau akan diberi. Washfa' tu syafa', berikanlah syafaat, niscaya syafaat tersebut akan diperkenankan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya sambil mengatakan, "Ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb." Umatku ya Allah, umatku ya Rabb. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman min abwabil jannah." Ya Muhammad, adkhil min ummatika man la hisab alaihim minal babil ayman min abwabil jahannam, min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkanlah siapa yang engkau kehendaki daripada umatmu yang mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pintu sebelah kanan daripada pintu-pintu surga. Bagaimana perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kenikmatan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat mengingat kita selaku umatnya, memperhatikan bagaimana keselamatan kita ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya masih banyak potret kecintaan Nabi SAW kepada kita selaku umatnya. Dan tidak mungkin semuanya kita sebutkan di dalam khutbah yang singkat ini. Namun hal yang terpenting daripada itu, yang harus kita camkan di dalam diri kita adalah, sudahkah kita mencintai beliau sebagaimana beliau mencintai kita? Sudahkah kita memperhatikan sunnah-sunnah beliau sebagaimana beliau memperhatikan kita? Atau mungkin sebagian seorang di antara kita kemudian malu ketika dihadapkan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan ketika mengungkapkan cinta kepada Rasulullah SAW dilakukan dengan cara yang salah, dilakukan dengan cara yang justru dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagian mengatakan saya mencintai Rasulullah maka saya mengadakan ibadah kriteria seperti ini. Sebagian mengatakan saya mengadakan ibadah ritual seperti ini. Yang mana perkara tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu bukan merupakan bentuk cinta seseorang kepada Rasulullah SAW. Seorang yang mencintai Rasulullah, tentu dia akan taat kepada Rasulullah SAW. Seseorang yang mencintai Rasulullah SAW, tentu dia akan mendengarkan ucapan Rasulullah SAW. Bukankah beliau mengatakan, Iyyakum wal muhdatsatil umur. Hindarilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam perkara agama. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, cukup dengan yang dicontohkan Rasulullah, cukup dengan yang diajarkan Rasulullah. Jangan membuat perkara-perkara yang baru. Sehingga sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah Rasulullah, jangan membuat perkara-perkara yang baru. Faqad kufitum, karena sesungguhnya kalian telah dicukupi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi, seperti yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surah Al-Ghasyiyah yang sudah sering antum dengarkan ketika melaksanakan salat Jumat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan amilatun nasibah. Di antara orang-orang tersebut yang dimasukkan ke dalam neraka adalah orang-orang yang beramal. Bukan mereka tidak beramal, mereka beramal. Nasibah, mereka lelah, capek ketika beramal. Namun hasilnya apa? Tasla naran hamiyah. Allah masukkan mereka ke dalam neraka yang membakar. Allah mengatakan di dalam surah Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Wahai Muhammad, sampaikanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, apakah kalian mau aku tunjukkan orang-orang yang paling merugi amalannya ketika di dunia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang tersesat kehidupannya di atas muka bumi ini. Mereka merasa melaksanakan ibadah, mereka merasa melaksanakan ketaatan, yang mana ketaatan tersebut tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pernah diajarkan Rasulullah, tidak pernah dicontohkan para sahabat. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ketaatan tersebut tidak akan menghasilkan apapun. Dan ketika itu mereka di dunia merasa bahwasanya mereka sudah melakukan amalan-amalan yang terbaik. Apa natijahnya? Seperti diceritakan di dalam sebuah hadis, bahwasanya kata Rasulullah SAW, kelak akan datang aqwamun, beberapa kaum dari kalangan umatku, kata Rasulullah, a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku kenal mereka dan mereka juga kenal aku. Aku kenal mereka adalah umatku dan mereka kenal aku adalah nabi mereka. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian dipisahkan antara aku dan mereka. Fa'akul, kata Rasulullah, lantas aku kemudian mengatakan, innahum minni, innahum minni. Mereka adalah bagianku, mereka adalah golonganku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdadri ma ahdatsu ba'dak. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Perkara baru apa yang mereka kerjakan sepeninggalmu, wahai Muhammad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan suhqan.
Suhkan, suhkan kata Rasulullah. Menjauhlah, celaka kalian. Liman ghayyara ba'di, bagi siapa yang merubah agama sepeninggalku kata Rasulullah SAW. Maka siapapun di antara kita yang mengaku cinta kepada Rasulullah, hendaklah kita mengetahui konsekuensi ketika seseorang menyatakan cinta kepada Rasulullah. Yang pertama yaitu ta'atuhu fima amar, melaksanakan ketaatan kepada Rasulullah SAW, mentaati seluruh perintah Rasulullah. Yang kedua adalah wa tasdiquhu fima akhbar, membenarkan seluruh apa yang diucapkan Rasulullah. Yang ketiga adalah wajtinabu ma naha anhu wa zajar, meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Dan yang keempat adalah wa alla yu'badallah illa bima syara', kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan ibadah yang disyariatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Allah katakan di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jikalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum, maka orang yang mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba Allah, umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencukupkan dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah kepada Allah sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.